Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang ketiga, manazil yang ketiga, kesinggahan yang ketiga daripada Isra-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, semalam Nabi kita singgah sembahyang 2 rakaat di Zati Thaibah, yakni di Madinah. Kemudian yang kedua, Nabi kita sembahyang lagi di Madian, daerah Yordania kan? Itu di Sajarati Musa, pohon kurma yang pohon anggur yang disandari oleh Nabi Musa. Nah, yang ketiga, Nabi kita singgah lagi sembahyang 2 rakaat lagi. Yang ketiga, Nabi kita singgah di Tur Sina. Tur itu artinya gunung. Sina itu ngaran tempatnya Sina. Jadi Tur Sina di gunung Tur Sina. Gitu. Adapun tempat Sinai itu ada khilaf ulama kepastian Tur Sina itu. Ada memadahkan Tur Sina itu masih daerah Mesir, ujung-ujung Mesir. Ada yang memadahkan sudah menyeberang Laut Merah. Berarti kalau menyeberang Laut Merah berarti posisinya antara Makkah, antara Madinah dengan Syam. Ada disebut namanya Sina. Nah, jadi khilafiyah juga tempatnya tak. Khilafiyah tempat. Jadi di mana letaknya Tur Sina? Nah, sama Ashabul Kahfi sama. Ada yang madahkan Ashabul Kahfi itu di sini. Ada yang madahkan Ashabul Kahfi itu di sini. Jadi Allah aja yang tahu. Yang penting dulu sama ini, Nabi kita singgah di Tur Sina. Tur Sina itu adalah gunung, satu gunung yang munajat Nabiullah Musa alaihi salam, dan berkata-kata Nabi Musa alaihi salam bersama Allah, dan makam tajalli. Makam tajalli artinya Allah tajalli lawan gunung. Di dalam tafsir ulun lihat kalau mau ompati tafsir itu kayaknya Tur Sina itu posisinya sudah menyeberang Laut Merah. Fir'aun mengapung Nabi Musa beserta Bani Israel dipukul Laut Merah. Lautnya belah 2, menyuberang Nabi Musa. Ketika menyuberang Nabi Musa Laut Merah, bebuhan Fir'aun lawan tentaranya kaduani menyuberang. Kalau bahasa Banjar tuh unjut-unjut. Unjut-unjut tuh antara mengapung lawan kada mengapung. Apalagi kudanya Fir'aun itu kudanya kuda laki, insting kuda itu kuat. Kuda itu mempunyai firasat di depan itu punya bahaya. Kuda itu biasanya mengangkat batisnya nang di muka itu. Kada hakon turun. Nah, kada hakon turun. Takutan juga. Cuma Tuhan tuh maha adil juga lah. Jadi sawat bebuhan Nabi Musa itu ibaratnya berjalan menyeberang Laut Merah itu sawat jauh gitu lah. Sawat jauh. Si kuda Fir'aun tuh kada akan turun. Karena firasatnya, instingnya kuat. Artinya macangan bahaya tuh kena. Cuma di dalam kitab tafsir itu Jibril turun. Cuma kada dilihat oleh Fir'aun. Jibril turun membawa kuda putih. Kudanya kuda betina. Nah, ketika membawa kuda betina,
meliwati kuda Fir'aun. Nah rupanya kuda Fir'aunnya terliur melihat kuda bini. Adinta model bungas kah kada tahu julun lah kayak pegaram bungas kuda gitu. Kita alhasil nah di sini kuda Fir'aun tuh umpat mengapung. Dinta lalu turun ketika Fir'aun turun habis nang lain turun. Nah dinta bebuhan Nabi Musa sudah menyuberang, bebuhan Fir'aun di tengah-tengah laut, lalu lautnya betangkup. Nah tinggalamlah Fir'aun beserta tentaranya. Alhasil Fir'aun mati, Nabi Musa dengan pengikutnya selamat. Nah dinta artinya manang. Nah di sini bubuhan Bani Israel berucap lawan Nabi Musa. Nabi Musa artinya kayak gini, kami minta kitab, minta panduan, ada kitabnya itu nah. Artinya seandainya pian kena meninggal atau wafat, artinya ada yang kami baca. Nah, ada yang kami baca. Inilah keistimewaan kitab-kitab. Jadi kitab orang salih-salih itu sekalipun orang salihnya sudah meninggal, cuma kitabnya ada, itu seakan-akan Sidin sampai sekarang masih mengajar. Cuma mengajarnya lewat karangan Sidin, kitab-kitab Sidin. At-Tasnif waladukal mukhlat. Karangan kitab itu adalah anak engkau al-mukhlat yang dikekalkan. Kayak di depan pelampaian ada mengarang Sabilal Muhtadin. Lalu Sabilal Muhtadin itu dibaca orang. Bahkan ulun dengar ketika di Sumatera itu ada orang majelis Sabilal Muhtadin membaca kitab Sabilal Muhtadin. Kalau kita di Banjar terkadang membaca Syiarus Salikin. Tepuruk ada yang membaca Sabilal Muhtadin ada. Ada Sabilal Muhtadin ada. Cuma ada di antaranya yang membaca Syiarus Salikin. Syiarus Salikin itu kan susunan Abdus Samad Pelimbang, orang Sumatera. Jadi orang Sumatera membaca Sabilal Muhtadin, orang Banjar membaca Syiarus Salikin. Cuma ada aja orang kita Banjar membaca Sabilal Muhtadin. Sampai itu. Nah ketika itu inggih pun lalu Nabi Musa munajat kemana? Ya ke Tursina tadi. Inggih munajat ke Tursina. Nabi Musa selama 30 hari inggih sebulan. Riwayat ada yang madahkan di bulan Julqa'dah. Jadi di bulan Julqa'dah Nabi Musa itu ibadah lawan Allah, imbah munajat 30 hari. Nabi Musa itu bersiwak. Ada riwayat sama itu, ketika siwak itu Allah menambah 10 hari. Berarti 10 tambah 30 berarti 40 hari. Dinta 40 hari itu berarti 10 Julhijjah. Nah disitulah dapat kitab Taurat. Jadi ada riwayat Taurat itu turun pada 10 Julhijjah. Kan 30 Julqa'dah ditambah 10 hari di Julhijjah, berarti Taurat itu turun di Yaumun Nahar, di 10 Julhijjah, hari raya Idul Adha. Itu turunnya kitab Taurat Nabi Musa. Ada riwayat sama itu. Nah ketika turun itu dapat Taurat. Jadi turunnya tuh kitab tuh berbiji. Kadang kayak Al-Qur'an yang tunggal surahan, tunggal ayatan ada. Taurat tuh betulur. Sebagaimana Injil, Jabur betulur tuh berbiji. Nah, kalau Al-Qur'an Masya Allah berangsur-angsur.
Jadi sahabat itu hafal Quran. Bahkan ulun lihat riwayat sahabat nang tuha, di antaranya Abu Bakar, Umar, itu termasuk hafiz Quran, termasuk hafal Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Nah, ada yang diambil riwayat sama ini, ketika munajatnya Nabi Musa lawan Tuhan, Nabi Musa ini imbah mendengar kalam Allah, Nabi Musa ini rindu, kepingin hendak melihat orangnya. Kalamnya lezatnya luar biasa, lezatnya luar biasa. Nyatai kalam Allah itu lezat lah. Kalam Allah itu kadakawa disamakan dengan kalam kita makhluk. Itu kadakawa. Bahkan di dalam kitab Dasuki itu ada mun kada salah ngaran Sidin Makinuddin. Sidin termasuk wali abdal di Dasuki itu. Jadi bermimpi ketemu bidadari. Bidadari surga. Bepandir-pandir lawan bidadari. Nah, ketika bepandir-pandir lawan bidadari, bangun daripada guring, mendengar suara manusia nih hendak muntah. Saking suara bidadarinya tuh nang kayak apa aja artis peribahasa benyanyi bagus suaranya, muntah jelik. Nah, jadi suara bidadari betanding lawan sebagus-bagus suara orang di bumi, jelik. Sidin hendak muntah. Nah, jadi di dalam kitab Dasuki itu sawat suara bidadari aja maulah muntah mendengar kalam yang lain, apalagi kalam Allah. Itu Nabi Musa itu jar beberapa hari bepicik telinga. Dan sidin Nabi Musa tuh besulungkoy bekelumbun sama ini nah. Nah, sama ini ya. Nah, sama itu. Besulungkoy bekelumbun. Jadi ujar bini Nabi Musa, wahai laki ulun neh, pian doa akan ulun, mudahan ulun jadi bini pian di surga, jangan di dunia aja. Ulun hendak berkumpul pian di surga. Jadi ujar Nabi Musa, inggih ulun doa akan, cuma syaratnya sebuting. Jadi ujar bini Nabi Musa, apa syaratnya? Munya aku mati jangan kawin. Pintar juga Nabi Musa. Cuma sama itu terriwayat sama itu. Munya aku mati jangan kawin. Karena ada riwayat seorang bini terkumpul lawan laki di dalam surga itu, siapa laki nang tadudi, siapa laki nang tadudi, seperti kisah Nabi Musa. Ulun ini pernah ziarah ke orang alim, rupanya bini orang alim itu kawin, lalu jadi pemandiran gusip dipandir orang. Jadi ketika itu ulun lalu rupanya melihat ulun dikawai orang. Guru, sini guru jar. Apa jerolan? 4 betakon. Bujurlah bini guru nih mati guru kawin biasa. Inya kada lagi terkumpul lawan si guru ngintoh. Nggih, karena inya kawin biasa. Ujar ulun bujur. Iya kalau ujar. Nah, ini berarti memandir memandir bini almarhum ini. Ulun nih hanyar sadar, hanyar paham. Lalu ulun angsol, ulun bulikakan. Ada riwayat kedua. Nah, keluar tuh pulang riwayat. Ada riwayat kedua. Inggih ulut mun kada salah riwayat Ummu Salamah bini Nabi kita Muhammad.
riwayat Ummu Salamah. Ada riwayat kedua, seorang perempuan itu kayaknya di akhirat memilih yang mana laki pertama, kedua, atau umpama ada yang ketiga, punya kawin mati, punya kawin mati, punya kawin mati. Bali manyar sok bakal jengking enggak? Ada tahu juga. Punya imbah kawin mati. Atau contoh aja gitu ada kayak gitu. Kayaknya yang memilih yang mana lakinya yang paling inya sukai. Nah, dinta. Nah, jadi mau empati riwayat ini ujar ulun berarti menunjukkan bebinian itu kada pasti kena bakumpulan laki yang terdudi, bisa aja laki nang terdahulu. Gitu. Jadi intuli pulang lih ujar. Nah, rana itu amping nguyai. Jadi ada dua riwayat. Alhasil kena Tuhan juga iyanya. Nah, jadi ada riwayat sama itu. Ya bagus ya mendengar dua hadis tuh bagus. Kayak di masjid ini nah. Yang paling abdal itu imam. Riwayat lain jamaah itu yang paling abdal orang nang ajan kamat. Orang nang ajan nang kamat. Jadi guru yang mana nang iya ayah ada duanya. Jadi si imam jangan sombong, ya kah? Umpat pendapat yang paling abdal di jamaah itu adalah muadzin. Karena pulang si muadzin jangan sombong. Di jamaah ini unda yang paling abdal ya. Jangan umpati imam yang paling abdal. Mudahan paham. Nah, dia modelnya hadis itu sekalipun berlawanan bujur aja kedua-duanya itu nah, supaya menjaga hati kita bersih. Nah, alhasil lalu Nabi Musa meminta lawan Tuhan. Ujar Nabi Musa, ya Allah, ulun hendak kepingin melihat pian ulun. Nah, jadi ujar Tuhan, Musa nggih kada kawa Musa nggih dunia ini kada mampu menyandang tajallinya Allah. Nah, dinta. Nah, kadini aja Musa lah ika melihat gunung, munya gunung itu tetap nggih artinya tahan kada hancur nggih ikam kawa melihat aku. Nah, ternyata hancur. Jadi padahal Tuhan sudah kada kawa dinta. Nah, sambungannya, mana kalau Allah bertajalli pada itu gunung, Tuhan bertajalli nurnya gitu. Allah Ta'ala itu bukan seperti cahaya, tetapi Allah mempunyai cahaya. Sama itu kalimatnya, Allah bukan cahaya. Karena punya Allah cahaya, karena berarti Tuhan seperti cahaya. Cuma Allah mempunyai cahaya. Sama itu kalimatnya sama itu. Nah, itu punya Tuhan cahaya ya namanya mirip Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya masuk ke dalam ruangan halwatnya si Abdul Qadir berucap, aku Tuhan ikam, gawi aja maksiat aku sudah meridai ikam, hamput sidin lawan sandal syaitan sidin. Nah, karena Tuhan itu bukan cahaya, karena cahaya itu makhluk. Nah, dinta. Jadi sekali lagi Tuhan bukan cahaya, tetapi Tuhan mempunyai cahaya. Nah, ketika Allah bertajalli, maksudnya nur Allah bertajalli pada itu gunung, maka Nabi Allah Musa jatuh pingsan. Nabi Musa jatuh pingsan, ada tahan Nabi Musa pingsan gitu. Orang-orang bahari itu diintulah model apa ya, model makam sakran gitu. Kalau orang benasib membaca tahlil nang la ilaha illallah nang Allahu. Nah, itu munyat tuh bisa juga bisa hanyut gitu nah. Bisa hanyut gitu. Bisa larut, bisa hanyut. Bahkan di kitab Risalah Maimuniyah ada seorang perempuan
nang makam sakran lawan Tuhan, makam asik rindu cinta lawan Allah. Itu teh. Jadi ditakoni orang, min aina? Pian dari mana nih? Hu. Minhu. Ulun datang dari dia. Dia tuh dia Allah. Ilaen hendak kemana nih? Hendak menuju dia. Dari dia menuju dia. Min wa ila. Dinta. Hidup ini dasar itu juga pang pian pikir-pikir nang hadir di sini lah. Dinta. Kita pikir-pikir hidup kita ini dua aja. Ya Allah, dari mana kita, hendak kemana kita. Coba pikirkan masing-masing. Dari mana kita, hendak kemana kita. Kita ini sebenarnya dari Allah, ya kan? Lalu kita menuju Allah, minallah ilallah, dari Allah kepada Allah. Sama itu bahasa tasawufnya sama itu, min wa ila. Lalu ada betakon, man huwa, siapa dia? Huwa, man huwa, huwa itu kan dia itu siapa? Lalu ia mengata Allah. Nah ketika mengata Allah itu, perempuan tadi Rabah langsung meninggal dunia. Tersambat kalimat Allah aja. Nah tersambat kalimat Allah, rupanya jantungnya pagar. Nah lapas Allah itu. Cuma lawan orang nang hatinya nang luar biasa, lawan Tuhan gitu. Oleh karena itu Nabi kita tuh punya malam keasikan berzikir gitu. Nabi berucap, ya Aisyah, nggih kalimini. Aisyah pandiri aku. Aisyah pandiri aku. Nah, gitu, pandiri aku. Jadi sama ini kalau bahasa kita lah hikmah makan, hikmah minum, hikmah kawin. Hikmahnya tuh ganal juga. Hikmahnya ganal. Anu maulah sitir, maulah dinding gitu. Seandainya kadeda kayak itu kayak malaikat manusia. Nah, seandainya kadeda itu tah. Jadi kadeda hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Nah, gitu. Anu sakran keasikan Nabi Musa pingsan. Nah, gitu. Ulun bisa umpat benasit nang la ilaha illallah nang sampai berdiri itu nang Allahu kayak munya di apa ya kalau bahasa ulun hati ini munya dirasa-rasa akan dijauh akan besar anak anyot jadi bawa cangang ke lain bawa bisa pingsan aja bang sahanyat gitu. Pingsan bang man kasih salah ajar gitu. Dan gunung tuh hancur. Nah, riwayat sama itu di kitab tafsir Jalalain itu ya mustawiyal ardi itu rata lawan tanah, berarti hancur tuh rata dari tanah. Nah berarti kalau mau umpati pendapat itu kadeda lagi gunung Tursina. Nah jadi khilafiyah yang diziarahi orang yang di ujung Mesir itu kan ada gunungnya masih. Punya orang mau ke Mesir, kita ke gunung Tursina yuk aja. Nah di situ orang Yahudi naik, orang Islam naik ke gunung situ khilafiyah. Jadi yang Tursina tuh yang mana? Jawabannya Allah aja yang tahu. Apakah sebelum Laut Merah di Mesir atau sudah menyuberang Laut Merah, sudah daerah Asia. Nah, kan Mesir itu Afrika kah? Mesir itu kan Afrika tuh. Kalau menyuberang Laut Merah itu sudah Asia. Karena antara Makkah, Madinah ke Syam itu sudah Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kan sudah Asia, bukan Afrika. Jadi Laut Merah itu perbatasan antara Afrika dengan Asia.
nggih laut merah di tengah-tengah kita hilap tuh yang mana Tursina. Nah itu Allah aja nama. Oleh karena itu ampun maaf, agama yang luar biasa, tidak ada agama yang luar biasa kecuali agama Islam. Kita Ka'bahnya ada, kubur Nabi Muhammadnya ada, Islam dan sejarah Nabi Muhammad tuh tempatnya masih ada. Kalau yang lain tuh model ada perdebatan kah? Ada yang mengadakan Tursina tuh di sini, ada yang mengadakan Tursina. Jadi yang mana yang bujur? Wallahu a'lam. Masing-masing mengklaim, masing-masing mengakui di sini, seikung di sini. Kalau kubur Nabi Muhammad pasti di situ. Nah kemudian ulang sambungannya, dan hancur menjadi tanah yang rata. Nah, berarti kan kada ada lagi gunung Tursina, kan hancur rata. Munya ada lagi gunungnya, kada hancur ngarannya. Nah, sama itu hilaf pula. Tarikh itu pasti hilaf. Dikata orang pecahan gunung Tursina nang hancur tah gara-gara nurnya Allah tajalli seujung kuku. Nih nang kelingking nang halus ini nih. Sedikit ya tajallinya hancur gunung Tursina. Itu menjadi 6, ya kan? Pecah 6, keping 6. 3 jadi gunung di Mekah. Ada namanya Gunung Sabir, ada namanya Gunung Sur, ada namanya jadi Gunung Hira, Gua Hira. Jadi Gua Hira, Gua Sur, Gua Sabir. Sabir itu mun kada salah batatai lawan Gua Sur. Cuma Sabir itu agak sedikit terendah. Kalau Sur itu agak sedikit tertinggi. Asalnya Nabi Muhammad ketika hijrah, Nabi kita hendak bermasuk di Sabir. Gunung Sabir itu berucap, "Ya Rasulullah, pian jangan di sini. Pian jangan di sini Nabi ya. Karena pian punya bersembunyi di ulun, pian ketahuan. Karena Sabir itu agak rendah masih. Jangan di sini, jangan. Karena maunya tertangkap, ulun salah." Nah, itu bahasanya sama itu. Lalu bekiau Sur, ujar Gunung Sur, Jabal Sur, "Ya Rasulullah, kemari pian." Nah, itu ada riwayat sama itu. Jadi Jabal Sur yang memanggil Nabi, lalu Nabi kita naik ke Jabal Sur. Itu riwayat. Berarti Sabir itu berparakan lawan Sur. Yang manakah Sabir? Wallahu a'lam. Lah, pinta. Dan Hira tuh ya Gua Hira. Kita menyambat Gua Hira tuh namanya Jabal Nur. Gitu. Anak mudahan umrah haji amin. Mudahan sampai ke sana amin. Amin ya Allah. Kada tahu ay. Dadepang duitnya diantang-antang. SPP anak haji hutang. Kada menyinggung ada. Kada tahu ay nasib. Ada orang alebio. Baji sih dia. Gawian jual kangkung ya. Jual kangkung. Cuma lawan tanah-tanahnya. Di mana kada bahaji tanah kangkung dijual. Itu kada kangkung tunggal ada. Itu ada orang-orang di hulu sungai itu, masya Allah tabarakallah, le nasib. Orang tuh susah. Gawian tuh cari kalimbuai, bahasa ulun. Cari kalimbuai. Kalimbuai itu umpan itik yang bulat-bulat kiong di banyu kalimbuai ngarannya. Dia tuh. Dia tahu di kalimbuai sakoli. Jangannya para ulun amputan. Kada ke awak ada bang di hadapan aja. Nah ini kalimbuai itu nah. Kalimbuai itu kiong ngalihai menyang kan kalimbuai. Nah itu dimakan jadi makan itik behintalo tuh itu makannya. Inta. Gawian cari kalimbuai aja. Cari kalimbuai itu.
Ulihi 10 biji kalian gue 100 rupiah bahari bisa umpat carikan gue juga punya 50 500 tahan sanggup sekolah bahari. Nah itu karena kamu ini nyaman banget ini cinta bahari itu jadi wadah cari kalian buah itu bahari bisa bahari. Cuma pengalaman jelas terbanyak kita pada wayah ini kekanakan wayah ini. Karena kan wayah ini yang kada tahu jalan hidup sakit tok kada tahunya. Dia kala nyaman wayah ini calok kontong kuitan aja hidup. Bahari nah gitu. Kuitan susah juga. Gitu. Gawian cari kelimbu cari kiong teh. Cuma nasib teh. Diisi anak bebinian. Rupanya diambil oleh orang bus lamari. Amuntai itu kan pelamarian tuh. Kaca pelamarian itu tuh amuntai itu. Nah nasib kawin lawan bus lamari. Setelah berjalan masa ujar minanto bah mak mintuha ada KTP lah pian berdua. Ujar kuitan ada benar nak apa gerang. Pian insya Allah ulun tolakakan haji lawan umroh. Menangis hidup menangis kada jadi terjual kangkong lawan tanahnya ada nasib mudahan umrah haji insya Allah. Nah dengarkan ulan kaina munya sampai ke Jabal Nur ngaranya gua Hira kah nang Iqra bismi rabbikal ladzi. Nah sampai ke situ sembahyang 2 rakaat apa nang dipinta di situ pinta alim 7 turunan. Ini itu ilmunya dintu. Nyalikuli makam tuh doa. Nya setiap tempat tuh ada nang spesialis doa tuh ada. Dintu ada gitu tak. Pinta di situ alim 7 turunan. Gitu tak. Itu gaya aja 7 turunan tak. Artinya kena orang yang di bawah berdoa pulang mudahan 7 turunan jadi menyambung. Gitu tak. Jangan ampih berdoa hidup nih. Pinta. Yang maras tuh keturunan yang ke-8. Gitu tak. Dia tuh tukang meja alhamdulillah sugih 7 turunan. Cuma saya yang ke-8 ya. Berarti susah ngarannya. Itu pintar sih Den. Malah bio juga ngarannya. Dia tukang meja sugih 7 turunan. Pintar. Cuma saya yang ke-8 sayangnya. Nah kaina pian munya naik ke Jabal Sur. Seandainya naik atau kada naik juga di bawah berdoa 2 apa ngarannya entah kau sembahyang atau kada kawa sembahyang berdoa di situ minta apa minta intiqal minta pindahkan ya Allah ya Rabbi nggih ulun ada usaha mudahkan usaha ulun lancarkan usaha ulun lancarkan bisnis ulun karena kan gua sur itu jar awal itu masuknya sempit halus nggih cuma kaina munya kawa sudah turun menyubelahnya tuh luas genal. Nah berarti kan sempit hanya luas artinya minta intikal dari garing mudahan sihat amin dari fakir mudahan sugih amin ya kalau dari usaha ngalih mudahan dimudahkan amin pinta di gua sur tuh sama itu minta. Kalau naik di Jabal Rahmah tuh ya nang orang wukuf di Arafah tuh nang ada nang putih tugu putih itu jangan dicurit-curit nih tuh ini bawa sapidul ke situ orang banjir aja gawian orang banjir orang kita kada orang kebuhan kita iti kula beritaan nya ngarannya ketahuan naik adul utuh aloh ini kada orang ini nih bukan seorang juga nah itu telah kena dicap-cap orang pulang ada pulang tulisannya cinta macam-macam pian jangan yang di Jabal Rahmah bertulisan terkadang di pesantren aja WC pesantren itu macam-macam tulisannya di pondok pesantren tanah dinding WC itu bertulisan nomor akun aja yang tulisan 0852489898 nah ada tulisan nomor aku jar
rupanya ada nama nelpon. Iya, sekalinya bebinian. Nah, dinta BSMisan harau kawin. Jadi betakon anak lahir. Ganal inya bah mak pian mengapa jadi berjodoh? Anu nakai mama mau betinggal nomor di jamban. Beri supan gitu tak? Beri supan sama sekali. Nah, gitu tak. Ulihi di WC sekalinya. Macam-macam gitu tak. Ada orang alalak kawin lawan orang alabiu. Karena ada keluarga sama sekali. Orang alalak ini menelpon kawan. Tak salah nomor aja sebiji. Tak telepon orang alabiu. Yang mengangkat nih bebinian. Ampun maaf salah sambung. Itu aja. Cuma rupanya bebinian ini suaranya kah kada tahu jualan mendayu-dayu. Nang mau ulah nang karena ayin ngajak orang. Karena ayin tuh karena kerindangan kegenangan. Gitu. Rupanya imbah salah sambung tuh nyambung. Gitu. Dasar bedatang juga ujungnya kawin. Ya bilang ke rumah ulun. Jelun pian nih keluarga kah? Kada guru Kenapa jadi kawin? Anu guru gara-gara nomor sasat. Nah, ada uli bini nomor sasat tuh ada. Gitu tuh. Sasat mau berkah tuh itu tak. Nah, gitu. Ada pulang santri ulun juga nih santri ulun kada urang. Santri ulun jadi saksi nggih di Rahmartapura juga guru di Darussalam yang mengawinakan ulun jadi saksi. Habis tuntung akad nikah ulun nih berucap anu julun pian kawin lawan bini pian nih keluarga kah kadeda kula guru jauh banget. Di mana ikam ulihi bini ikam nih di Jumbatan sekumpul. Astagfirullah. Di Jumbatan ulihi bini. Inya datang ziarah ke sekumpul abah guru. Rupanya kadeda bica kadeda ada cuma sudah beisi. Jadi berjalan ke Masjid Pancasila lampu merah. Nah berjalan mulai sekumpul tuh. Nah ulun nih guru keluar ada nang ditukar. Jadi berselisihan di Jumbatan sekumpul irigasi. Gitu tak. Inya lalu ulun itihi bungas. Itu aja bepaling ulun minta ulun ini tamat juga sekolah sudah duit ada cuma bebinian nang kadeda. Rupanya hendak kawin juga inya. Hendak minta nah. Sekalinya minta nomor entah seminggu setengah bulan bedatang terima orang haru oleh bini di Jumbatan wara. Nah jadi tahun kan ditindang minta diulang dengan kata. Alhasil masing-masing ada kisah aja gitu lah. Nah jadi munya naik ke Jabal Rahmah berdoa di situ. Ya Allah ya Rabbi, mudahan keluarga ruho ya rahayu. Jabal Rahmah itu kan jabal kasih sayang. Nah dinta itu likuli makam tuh sama itu. Ya masing-masing ada istimewa gitu nah. Ada bahari ulun waktu ziarah ke Wali Songo di Ampel itu ada di seberangan Ampel itu kubah Habib butu putih. Nah jadi ada kawan guru Anwar ini tajribah guru Anwar pian punya ziarah ke Habib sini anu berdoa murah rezeki berdoa sugih ini anunya sini. Nah dinta nya guru masing-masing kubur wali itu masing-masing ada anunya. Munya kubur wali ini minta ini, munya kubur wali ini minta itu. Nya masing-masing ada keistimewaan. Ibaratnya pian ziarah kada itu pelampaian, minta kayak itu pelampaian, mudahan anak cucu alim-alim. Karena itu pelampaian tuh coba pian lihat anak cucu sidin banyak alim-alim, sugih-sugih, alim-alim, beuntung-beuntung. Nah jadi punya ziarah kada itu pelampaian lakon kayak itu tuh anu tasabuhnya punya ziarah ke abah guru sakumpul anu minta makrifah lawan Allah. Nah gitu tak minta mudahan anak nih wali-wali juga minta makrifah lawan Allah. Minta. Ada orang berkisah lawan ulun hendak capat kawin ziarah ke Saripah Badrun. Kada itu bujur nang dicampaka sih tak. Adi tak.
anak kawin capat, cuma kumpulkan duit besariat gitu tak, itu tak, gitu tak, anak capat umrah haji ujar ziarah ke detu insaf apa tak, nah dinta, jadi ada anunya ya, ada masing-masing tuh ada besar, nah dinta, nah sama di situ lah. Dan 3 gunung di Madinah, 3 gunung di Madinah, 1 gunung Uhud. Gunung Uhud, Gunung Uhud ini gunung yang paling tinggi di Madinah dan paling terpanjang. Biasanya kan gunung tuh dinto, nah tuh gunung ini kada gunung Uhud tuh dinto, imbah dinto pulang. Nah model antik kalau gunung tuh. Jadi gunung Uhud tuh gunung tertinggi di Madinah dan gunungnya terpanjang. Biasanya kan gunung tuh dinto, orang Malukis tuh dinto kan belincip gitu nah dinto. Gunung Uhud tuh memang sama ini juga, cuma ini berpanjang berapa kilo tuh, itu berkilometer, itu berapa pal. Cocok kayak Nabi Muhammad ketika berpatak di gunung Uhud tuh kan dia dapat jakanya gunung nang kayak kita di Indonesia seituannya dapat orang panjang palannya. Nah itu gunung Uhud tuh sama itu gitu, kemudian sampai ke sana, amin. Apalagi Warqan, Radua atau Ridua, ada keduanya ulun pada tahu juga nah. Warqan cuma posisinya di Madinah. Yang kita tahu gunung Uhud. Nah dia ada guru sidian melajari adab lawan kita. Jadi jasin mau ziarah ke Uhud, jangan berfoto di depan makam syuhada Uhud. Ini guru aja, ini pendapat. Banyak kayak orang berfoto kau lihat. Belum lihat banyak nama foto-foto kujihingan nah tetawaan. Jadi ujar guru berucap jasidian kada patut situ kujihingan. Nabi Muhammad di situ menangis karena meninggal siapa? Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad menangis sampai Nabi Muhammad itu berucap langsung ditagur Tuhan. Artinya ulun kena membunuh 70 orang kafir. 70 orang kafir ganti pian Sayyidina Hamzah. Saking Nabi Muhammad tuh kecintaan lawan paman Sayyidina Hamzah. Gitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tuh lawan Nabi Muhammad itu tatuha Sayyidina Hamzah 4 tahun. Kalau lawan Sayyidina Abbas 3 tahun. Ada ulun melihat di dalam kitab Masalah keluarga Nabi kita Muhammad. Berarti pahamannya Hamzah lawan Abbas tatuha Hamzah 1 tahun. Dinta. Rupanya nang bertiga nih pantaran tuh seumuran. Dinta. Anu Nabi Muhammad tuh mengiau Hamzah itu paman, cuma paman anom. Tatuha Hamzah 4 tahun. Abbas itu paman juga, cuma 3 tahun. Berarti logikanya Hamzah lawan Abbas tatuha Sayyidina Hamzah 1 tahun. Berarti Sayyidina Abbas itu adingnya Hamzah. Mudahan paham. Sama itu ulun lihat di dalam kitab tarikh itu. Di kitab tarikh itu sama kita. Nah, dia tetap. Jadi pian punya hendak bergambar ampah kalayan aja. Ayo jadi irah gunung Uhud situ. Cuma jangan di hadapan makam syuhada. Kita. Itu ujar guru yang melajari nah. Kita. Nah, adapun yang lain bergambar sarah orang nya masing-masing ada diisi guru nih masing-masing ada diisi pemikiran, pandangan. Sidin kayaknya melajari kita adab. Ya sidin kada patut beputu-putu di situ. Kada patut kujihingan tatawa. Di situ orang mati syahid di situ. Iya kah? Nabi Muhammad aja menangis di situ. Seorang beputu-putu kujihingan lah. Bujur juga. Bujur. Ulun waktu umrah pertama, ulun nih lawan orang awam ya. Arti orang awam tuh artinya orang tuh statusnya kada guru, orang biasa aja pegawai. Ternyata sampai ke sana sih dia
menangis kisah-kisah menangis gitu nah. Ulun nang tahu di sejarah ada menangis. Sidin menangis kisah-kisah gitu. Menangis bang sidin ulun lihat. Gitu. Ulun takunin apa pian menangis. Gitu. Artinya keingatan sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Gitu. Nang Nabi Muhammad nang patah gigi. Tangan jari Nabi itu berdarah. Gitu. Anu lawan pedang lo bakal lahir rupanya karena lading juga tangan Nabi itu. Anu hilim Nabi berdarah, kepala nih berdarah, titik ini di darah nih mumoy sampai ke janggut Nabi. Iya nang Tuhan berucap, ya Jibril, adrik damma habibi. Anu ambil darah kekasihku Nabi Muhammad. Lausa kata jikalau gugur, nggih anu damun satu darah aja, satu titik darah aja gugur ke bumi, mana batu nabatan fil ardi, niscaya kada kutumbuhkan tumbuhan di bumi. Wow, popian Jibril tuh turun laju. Halar sudah 600, sudah 300 kanan 300 kiri, begabok din tuh. Sawat mengambil darah Nabi Muhammad gugur di dagu tuh, ambung sidin ke atas. Jakanya gugur sawat ke mana? Ke bumi, selesai. Kanas sudah tumbuh. Kurang tambahnya. Ada tumbuh panas, bujur, untung Jibril turun. Itu di kitab turun terdapat ya Allah ya Rabbi. Seorang ujihingan lah. Jadi guru kita nih cerdas dia memaham sih dia. Ujian punya hendak bergambar arah ke bis kah, arah ke sini kah. Jangan pintangan di hadapan makam syuhada. Guru ulu semalam bergambar sudah bisa sudah ada. Kemudian umrah ulang. Amin insyaallah. Pahamlah gitu tak. Cuma punya ada orang bergambar lihat takkan kadusagin pian berceramah gitu tuh. Kada boleh beradab. Jangan. Orang diisi guru juga orang diisi guru juga. Cuma ada di antara guru malajari adab sama itu. Cuma pian pikir-pikir kira-kira bujur kada pandai sini tak. Bujur perasaan ulun. Punya gambar-gambar kuji-kujihingan di situ rasa 180% berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad aja di situ menangis, seorang kujihingan lah. Tahu juga kadi kujihingan. Gitu. Tertawa. Begambar tuh nang ada nang dinto no. Ngapa kah gitu. Gaya bebas macam-macam. Apa begambar di belakang Sayyidina Hamzah. Bujur juga, guru tuh bujur. Kita nih untung diisi guru ada sampai ke situ memahamakan. Artinya punya hendak bergambar di sini di daerah situ silahkan, cuma jangan di belakangnya makam syuhada. Bujur juga, bujur jauh-jauh seikat punya hendak bergambar juga. Nah denta wakila ada kil li anal Ka'bah buniyat min khamsil jabalin. Ka'bah itu dibangun 5 gunung. Tursina, Turzita, Gunung Judi, Wajallat dan yang Zudi Jallat dengan Hira. 5 juailah. Tursina 1, Turzita 2, Gunung Judi berapa? 3, Zalat kata 4, Hira nah apa sih 5, Tursina 1 minta hitungan. Kemudian Turzita 2, Judi Jalat 3. Oh ya sama itu jadi 1. Gunung Judi itu yang mengangkat kapalnya Nabi Nuh. Gunung Judi. Hira 4, Abul Qubais 5. Kita nang tahu Hira lawan Abu Qubais. Jabal Abu Qubais itu yang di sebelah Tawaf Sa'i tuh. Orang Tawaf Safa lawan Marwa. Nah di sebelahnya tuh ada ngarannya gunung ganal tinggi di higa Masjid Haram tuh nah. Itu namanya gunung Jabal Abil Qubais. Wayah ini di atas itu jadi rumah bebuhan kerajaan Saudi. Pian punya di hotel orang umroh di jalan Ajiyat
Ajziyat. Jalan Ajziyat ada hotel itu bebuhan, banyak bebuhan umrah kita hotelnya di situ. Nah di seberangan hotel Ajziyat itu ada di situ kayak orang naik mobil, nah itu gunungnya tuh gunung Jabal Abil Kubais. Itu bebuhan raja-raja di situ rumahnya. Jadi ibaratnya nang tuh di bawah Ka'bah. Nah, itu ngarannya Gunung Jabal Abil Kubais. Nah, kemudian ulang sambungannya sedikit lagi. Wali hajasir ju'ila tawaf, oleh karena ini rahasia dijadikan tawaf haulal baitil haram bimanjilati salah, menampati sembahyang. Mengapa gerang? Karena batu-batu Ka'bah itu diambil 5 gunung. Jadi orang tawaf itu menampati sembahyang. Mun kada salah di dalam kitab nggih at-tawaf fil Ka'bah hukmus shalah. Tawaf di Baitullah itu hukum sembahyang. Cuma perbedaannya sembahyang kada boleh bepandir. Kalau tawaf boleh bepandir. Nah ya kalau lembu anak, nak, ayo jangan laju. Ingatakan tawaf lah. Tawaf itu niat tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jangan tawaf itu mengapung kawan. Apalagi mengapung artis. Ada artis tawaf, anak begambar. Lalu belaju nah. Berarti niat kada tawaf lagi hendak mengapung artis. Mudahan paham mandir ulun. Hati-hatinya banyak orang kesalah tawaf. Nah kemudian golang sambungannya nah. Nggih. Dan Allah Ta'ala menjadikan tursina menjadi muksamun bih, jadi sumpah. Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Nah kemudian yang keempat, dibit selaham selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita soleh soleha. Yang penting mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi wa mu'afati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan akhlul khair.